Sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Nama Mataram diambil dari istilah Bumi Mataram, artinya daerah yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Berdasarkan letak pemerintahannya, sejarah Kerajaan Mataram kuno terbagi atas dua periode. Periode pertama ditandai dengan lokasi pusat pemerintah yang terletak di Jawa Tengah pada abad ke-8. Sementara itu, periode kedua ditandai dengan lokasi pusat pemerintah di Jawa Timur pada abad ke-9 dan 10. Periode Jawa Tengah diwarnai dengan adanya dua wangsa dinasti yang berkuasa dalam satu masa, yaitu dinasti Sanjaya Hindu dan wangsa Sailendra Buddha. Salah satu peninggalan keagamaan dinasti Sanjaya adalah Candi Prambanan, sedangkan peninggalan dinasti Sailendra adalah Candi Borobudur. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung 898 sampai 910 Masehi. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas, yang meliputi Bagelen, Jawa Tengah, sampai Malang, Jawa Timur. Penyebab kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Naik tahtanya Sanjaya yang sangat ahli dalam peperangan. Pembangunan sebuah waduk Hujung Galuh di Waringin Sapta, guna mengatur aliran sungai Brangas, sehingga banyak kapal dagang dari Benggala, Sri Lanka, Kola, Champa, Burma, dan lain-lain datang ke pelabuhan itu. Pindahnya kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang didasari oleh adanya sungai-sungai besar, antara lain Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang sangat memudahkan bagi lalu lintas perdagangan. Adanya dataran rendah yang luas sehingga memungkinkan penanaman padi secara besar-besaran. Lokasi Jawa Timur yang berdekatan dengan jalan perdagangan utama waktu itu, yaitu jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Kedua, runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi tahun 927 sampai 929 Masehi. Ketiga, runtuhnya kerajaan dan perpindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Di Jawa Tengah, daerahnya kurang subur, jarang terdapat sungai besar, dan tidak terdapatnya pelabuhan strategis. Sementara di Jawa Timur, apalagi di pantai selatan Bali merupakan jalur yang strategis untuk perdagangan, dan dekat dengan daerah sumber penghasil komoditi perdagangan. Empu Sindok mempunyai jabatan sebagai Rake Satu Hino ketika Wawa menjadi raja di Mataram. Lalu pindah ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti Isyana di sana dan menjadikan Walunggaluh sebagai pusat kerajaan. Empu Sindok yang membentuk dinasti baru yaitu Isana Wangsa berhasil membentuk Kerajaan Mataram sebagai kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yang berpusat di Jawa Tengah. Empu Sindok memerintah sejak tahun 929 Masehi sampai dengan 948 Masehi. Sumber sejarah yang berkenaan dengan Kerajaan Mataram di Jawa Timur antara lain Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Ladang, dan Pradah, Prasasti Limus, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Wurara, Prasasti Semangaka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, dan Prasasti Gandakuti yang berisi penyerahan kedudukan putra mahkota oleh Airlangga kepada sepupunya yaitu Samarawijaya, putra Teguh Dharmawangsa. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 732 Masehi. Kerajaan ini berdiri di desa Canggal, sebelah barat Magelang. Pada saat itu didirikan sebuah lingga, lambang Siwa, di atas sebuah bukit di daerah Kunjarakunja yang didirikan oleh Raja Sanjaya. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Berdasarkan buku IPS Terpadu Jilid 1B oleh Sri Pujiastuti di Prasasti Canggal, diketahui raja pertama yang memerintah Kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sana.
Kemudian Raja Sana digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan tentram. Setelah kerajaan Mataram kuno diperintahkan oleh Penangkaran dari dinasti Syailendra. Setelah wafatnya Penangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua, yakni Mataram kuno yang bercorak Hindu dan Buddha. Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara di bawah pemerintahan dinasti Sanjaya. Raja-rajanya Panunggalan, Warak, Garung, dan Pikatan. Sementara itu, kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan di bawah kekuasaan dinasti Syailendra. Indra adalah salah satu rajanya. Kerajaan yang terpisah itu kembali disatukan melalui perkawinan politik Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramodawardhani dari keluarga Syailendra. Kerajaan Mataram kuno mendapatkan serangan dari kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Bala Putra Dewa. Di sisi lain, Gunung Merapi terjadi erupsi yang menyebabkan MPU Sindok memutuskan untuk melakukan perpindahan. Raja-raja kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Bahwa raja-raja yang memerintah kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur yaitu 1. Empu Sendok memerintah 928 sampai 947. Empu Sendok merupakan pendiri dinasti baru atau dinasti Isyana dengan bergelar Empu Sendok Sri Isyana Tunggalewa Wijaya. Berita-berita pemerintahan Empu Sindok tampaknya kurang berkembang melalui prasasti Kalkuta sampai kemudian muncul nama Dharma Wangsa. 2. Dharma Wangsa memerintah 991 sampai 1016. Dharma Wangsa melakukan penyerangan ke Sriwijaya untuk merebut jalur perdagangan Laut Jawa dan berhasil menguasai Sriwijaya pada tahun 992. Tidak lama kemudian Sriwijaya mengirimkan serangan balasan yang mengakibatkan kerajaan Medang hancur dan para pembesar istana termasuk Dharma Wangsa ikut tewas. Tetapi menantu Dharma Wangsa berhasil menyelamatkan diri dan kerajaan hancur terpecah menjadi beberapa wilayah yang berdiri sendiri. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1016. 3. Airlangga memerintah 1019 sampai 1042. Airlangga dinobatkan sebagai raja setelah pergi bertapa di hutan selama 3 tahun. Namun raja-raja dari kerajaan kecil di sekitarnya tidak mau mengakuinya sebagai raja. Airlangga melakukan penaklukan kerajaan tersebut dan berhasil menyatukan kembali kerajaan yang terpecah pada tahun 1037. Kemudian ibu kota kerajaan dipindahkan ke Kahuripan. Setelah kerajaan kembali utuh, kebijakan diarahkan pada peningkatan perekonomian. Sebagai kerajaan agraris, irigasi atau sistem pengairan sawah diperbaiki dan dibangun bendungan Waringin Sapta di Sungai Brantas. Pengembangan perdagangan dimajukan melalui perbaikan pelabuhan Ujung Galuh. Untuk menggantikan dirinya sebagai Raja Airlangga sudah menyiapkan putrinya bernama Sanggar Wijaya, akan tetapi putrinya tidak tertarik menjadi raja dan memilih untuk menjadi pertapa. Agar tidak terjadi perebutan kekuasaan antara dua orang putra Airlangga dan selir-selirnya, kerajaan dibagi dua, yaitu Jenggala dan Kediri atau Panjalu. Panji Grasakan menjadi Raja Jenggala dan Samara Wijaya menjadi Raja Kediri. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno berupa prasasti dan candi diantaranya. Yang pertama, prasasti Canggal menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta berangkat tahun 723 Masehi, menceritakan tentang pendirian lingga lambang Siwa di desa Kunjara, Kunja. Yang kedua, prasasti Kalasan ditemukan di desa Kalasan, Yogyakarta berangkat 778 Masehi, ditulis dalam huruf Paranagari, India Utara, dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga, prasasti Matyasi ditemukan di Matyasi,
Kedu, Jawa Tengah berangkat tahun 907 Masehi menggunakan bahasa Jawa kuno. Yang keempat, prasasti Kluru ditemukan di desa Prambanan berangkat tahun 782 Masehi, ditulis huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Candi-candi peninggalan kerajaan Mataram kuno antara lain: yang pertama, Candi Kalasan, kedua, Candi Plaosan, ketiga, Candi Prambanan, keempat, Candi Sansbisari, kelima, Candi Sari, keenam, Candi Kedulan, ketujuh, Candi Sojiwan, ke-8 Candi Baron, dan tentunya yang paling kolosal adalah Candi Borobudur. Kita sebagai generasi muda harus mengetahui tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia agar kita lebih menghargai budaya-budaya kita di Indonesia yang sangat banyak, menjaga peninggalan-peninggalan pada masa sebelum reformasi, agar kedepannya kita masih bisa berbagi dan melihat peninggalan serta kebudayaan kita nanti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan Sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.